Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Hadratul afadil wal muhtaramin, para mu'takifin, para mu'takifat yang mudah-mudahan selalu mendapatkan kujuran ridha dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang telah memberikan kekuatan pada kita semuanya untuk menyelesaikan puasa sampai di hari yang ke-16 ini. Dan alhamdulillah malam ini kita sampai di malam yang ke-17 di bulan Ramadan. Hari yang ke-17 di bulan Ramadan ini merupakan hari yang bersejarah. Tanggal 17 Ramadan inilah terjadi peperangan yang sangat besar zaman Rasulullah SAW. Saat dua kelompok, Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang berjumlah 313 orang dengan senjata yang seadanya berhadapan dengan kaum kafir Makkah yang datang ke Madinah yang berjumlah 1000 orang. Saat itu semua ahli strategi pasti akan melihat bahwa Rasulullah dan kawannya pasti akan hancur berantakan. Kenapa? Karena pasukan Rasulullah, pasukan yang seadanya dan tidak terlatih. Sedangkan yang datang dari Mekah terlatih dengan senjata lengkap. Saat itu Rasulullah SAW tengadahkan tangan yang digambarkan dalam Al-Quran di surat Al-Anfal, "Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Rasulullah tengadahkan tangan bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, in tuhlik hadhil isabata min ummati Muhammadin falan tu'bada fil ardi abada." Ya Allah, andai kau hancurkan kelompok yang kecil ini dari umat Rasulullah SAW, falan tu'bada fil ardi abada, engkau tidak akan pernah disembah lagi di muka bumi ini. Karena itu, anjiz lana wa'daka ya Allah, buktikan janji engkau bahwa engkau akan menolong kami orang-orang yang teguh beriman kepada dirimu ya Allah. Allah turunkan 1000 malaikat dalam yang tidak bisa dilihat oleh mereka. Kemenangan didapatkan oleh umat Islam. Karena itu Bapak Ibu-ibu, kadang-kadang pertolongan Allah seringnya datang saat injury time. Ketika logika sudah tidak berjalan lagi, kekuatan sudah tidak mampu lagi, saat pasrah sepasrah-pasrahnya, Allah turun tangan para jamaah rahimakumullah. Yang kedua,
Bulan dalam Hijriyah ada 12 bulan. Tapi satu-satunya bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan. Bulan Dzulhijjah yang merupakan puncak prosesi ibadah haji, umat Islam kumpul di situ semuanya. Maaf, Al-Quran tidak pernah menyebutkannya. Justru Al-Quran menyebutkan bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan ini sebenarnya nama pengambilan namanya itu diambil dari nama musim. Jadi di antara 12 bulan dalam bulan Hijriyah itu ada 5 bulan yang namanya itu diambil dari nama bulan, dari nama musim. Satu Rabiul Awal, musim semi yang pertama. 2 Rabiul Tsani, musim semi yang kedua. 3 Jumadil Ula, musim dingin yang pertama. 4 Jumadis Tsaniyah, musim dingin yang kedua. Ramadan, musim panas. Jadi Ramadan itu arti hakikatnya adalah musim panas. Dan ternyata penyebutan bulan Ramadan ini jamaah rahimakumullah awalnya berkaitan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak-bapak, ibu-ibu, Imam Ibnu Hanbal mengutip sebuah hadis bahwa ternyata yang turun di bulan Ramadan bukan cuma Al-Quran. Unzilat suhufu Ibrahim, diturunkan suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran suci bagi Nabi Ibrahim. Awwala lailatin min Ramadan, di malam pertama dari bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu, sedangkan Taurat Allah berikan pada Nabi Musa alaihissalam, diturunkan di bulan Ramadan ini. Kapan? Lisittin madad min Ramadan, tanggal 6 di bulan Ramadan. Wa unzilal Injilu, sedangkan Injil Allah turunkan pada Nabi Isa lisalasa asyrata khalat min Ramadan, tanggal 13 bulan Ramadan. Dan kata Nabi, wa unzilal Quran, sedangkan Al-Quran turun li arba'in wa ishrina min Ramadan, tanggal 24 Ramadan. Hadisnya berkata demikian. Lalu kenapa di Indonesia nuzul Quran sering diperingati tanggal 17 Ramadan? Bukan tidak ada dasarnya. Dasarnya ayat Al-Quran di surat Al-Anfal. Imam Hudzairibik jamaah rahimakumullah mendapatkan sebuah isyarat ketika membaca ayat wa ma ghanimtum min syai'in, apa yang kau dapatkan dari harta rampasan perang, fa inna lillahi khumusahu, seperlimanya diberikan untuk Allah dan Rasulnya jamaah rahimakumullah. Nah, ketetapan ini in kuntum amantum billah, jikalau engkau beriman kepada Allah dan beriman pada wa ma anzalna ala abdina, dan apa yang kami turunkan pada hamba kami yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan diturunkannya? Yaumal Furqan, di hari Furqan. Hari Furqan itu apa? Ayat selanjutnya menjelaskan yaumal taqal jam'an, tatkala bertemu dua kelompok kaum muslim dan kafir jamaah rahimakumullah di perang Badar. Kanya pantas ulama mengambil kesimpulan Quran turun tanggal 17 Ramadan. Terlepas dari perbedaan ini jamaah rahimakumullah, kita bersyukur jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat Nabi yang lalu tidak diberikan mukjizat nabinya. Nabi Musa punya tongkat yang begitu hebat, dipukulkan ke batu terpancar 12 mata air, dipukulkan ke laut, laut pun terbelah. Tapi meninggal Nabi Musa, umatnya tidak pernah diwariskan tongkatnya. Nabi Isa alaihissalam punya mukjizat, yang buta diusap jadi melihat, yang tuli jamaah rahimakumullah diusap jadi mendengar, bahkan yang mati dicolek bangun lagi jamaah rahimakumullah. Tapi maaf, umatnya tidak diberikan mukjizat ini. Untungnya umat Rasulullah SAW, Rasulullah memang punya mukjizat banyak, hampir 200 mukjizat. Tapi umatnya justru diberikan mukjizat yang paling abadi dan paling besar, yaitu Al-Quranul Karim jamaah rahimakumullah. Dan Al-Quranul Karim ini mukjizatnya bukan hal-hal yang klinik jamaah rahimakumullah.
bukan hal-hal yang berbau mistik. Kadang-kadang kemujizatan Al-Quran sekarang diidentikan dengan yang klinik dan mistik. Dulu zaman saya mondok, jamaah rahimakumullah, saya mondok di Jakarta, di tengah-tengah kota di Jalan Senopati. Kadang-kadang kita ke Tanah Abang naik Kopaja, jamaah rahimakumullah. Kopajanya terkenal banyak copetnya. Ketika mau naik saya teringat dulu Rasulullah SAW ketika hijrah keluar dari rumah membaca satu ayat dalam Al-Quran di surat Yasin, wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Setelah membaca itu Rasulullah keluar, yang ngepung rumah Nabi tidak bisa ngelihat, jamaah rahimakumullah. Wah, ini berarti ilmu bisa ngilang. Akhirnya saya baca ketika mau naik metro mini, wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Alhamdulillah tidak pernah dilirik copet, jamaah rahimakumullah. Bahkan kondektur nggak pernah nagih, jamaah rahimakumullah. Bukan hal demikian ternyata mukjizat Al-Quran, tapi mukjizat Al-Quran terletak di konsep hidupnya. Tadi imam membaca satu ayat di surat Al-Baqarah, jamaah rahimakumullah, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Ayat ini jamaah rahimakumullah turun pada ashabus sufah, kelompok yang berada di rumah, kelompok yang ada di halaman Masjid Nabawi. Mereka tidak punya sanak keluarga, mereka tidak punya sanak famili, makan apa yang dimakan Nabi, minum apa yang diminum Rasulullah SAW. Tempatnya di pojokan masjid, jumlahnya lebih dari 70 orang, jamaah rahimakumullah. Di antara mereka ada yang ngurus rumah tangganya Nabi, di antara mereka jamaah rahimakumullah ada juga yang ngurus rumah Nabi. Ada juga namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah kemana-mana ngintil Rasulullah SAW. Di mana ada Nabi, di situ ada Abu Hurairah. Satu ketika Abu Hurairah lapar, jamaah rahimakumullah, tapi maaf dia tidak bisa berdagang. Kenapa? Kalau dia berdagang, dia tidak bisa mencatat perbuatan Rasulullah. Dia tidak bisa bisnis, karena kalau bisnis, jamaah rahimakumullah, dia tidak bisa mendampingi Nabi kemanapun juga, tidak bisa nulis apa yang Nabi katakan. Tapi lapar tidak bisa ditunda, jamaah rahimakumullah. Selesai salat zuhur, Abu Hurairah mundur ke belakang, mengharapkan jamaah yang ada ngajakin makan siang. Sahabat keluar mengucapkan salam Abu Hurairah, assalamualaikum. Para sahabat tidak sadar Abu Hurairah melakukan yang tidak biasa. Dia jawab, waalaikumsalam. Termasuk Abu Bakar, termasuk Umar. Yang terakhir keluar tidak lain tidak bukan Rasulullah SAW. Melihat Abu Hurairah yang di pintu keluar masjid mengucapkan salam kepada para sahabat, Rasulullah senyum. Apa kata Nabi? Lapar ya Abu Hurairah. Abu Hurairah senyum, jamaah rahimakumullah, karena dia tidak punya uang dan dia pun tidak pernah mau minta-minta pada para sahabat. Kenapa dia tidak mau minta-minta untuk menjaga Rasulullah SAW, menjaga wibawa agama, menjaga wibawa Rasulullah SAW? Andaikan Abu Hurairah minta-minta, orang yang tidak suka Nabi berkata, engkau Abu Hurairah, kemana-mana kau dampingi Nabi, makan, minta sama saya, minta lagi, Masya Allah, minta-minta, agama akan jatuh. Makanya kata orang Inggris, beggar cannot be chooser, jamaah rahimakumullah. Rasulullah bawa para sahabat tersebut, Abu Hurairah tersebut ke rumahnya. Dia siapkan susu 1 gelas. Orang Arab itu bapak ibu-ibu minum susu pun juga cukup. Beda dengan orang Pamulang. Kalau bukan makan nasi nggak nendang, jamaah rahimakumullah. Udah makan belum? Belum. Tadi baru lontong, jamaah rahimakumullah. Padahal lontong isinya nasi, tapi tetap belum makan, jamaah rahimakumullah. Susu disiapkan. Kata Rasulullah, Abu Hurairah, ini susu bukan cuma untuk engkau. 70 sahabat pun juga sama lapar dengan engkau. Panggil mereka. Abu Hurairah manggil mereka, para jamaah rahimakumullah, itu susu diminum satu persatu. 1 gelas susu ini diminum oleh para sahabat satu, 70 orang sahabat, tapi minumannya nggak habis-habis. Yang terakhir kata Rasulullah, Abu Hurairah tinggal sendiri. Abu Hurairah, ijlis, duduk kau Abu Hurairah, ishrab, minum kau. Minumlah Abu Hurairah susu tersebut sampai kenyang.
Kata Nabi, zid ya Abu Hurairah, tambah Abu Hurairah, maaf ya Rasul, perut saya sudah kenyang. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengambil bekas minumnya Abu Hurairah tersebut. Bekas minumnya Abu Hurairah tersebut ditempelkan di bibir Rasulullah SAW. Abu Hurairah, tahan Rasul, jangan. Itu bekas minum kita. Rasulullah menjawab, Sayyidul qaumi akhiruhum syurban. Pemimpin itu adalah orang yang paling terakhir minum. Jamaah rahimakumullah. Inilah konsep kepemimpinan Al-Quran yang dibutuhkan di negara ini, para jamaah rahimakumullah. Semoga Allah bimbing langkah kita semuanya. Malam di Ramadan ini kita bisa mendapatkan hidayah Al-Quran sehingga tercermin akhlakul Quran dari negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.